Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Resti Rahayu. Saya mengajar matematika di SMP kelas 7. Nah, di sini untuk materinya yang akan saya sampaikan adalah bilangan bulat. Yang dimana bilangan bulat ini sudah pernah belajar di tingkat SD. Hanya saja mengulang dan memahami lagi. Ya, untuk selanjutnya materinya itu seperti biasa kita perkenalkan dulu itu tentang bilangan. Apa sih bilangan? Kemudian bentuknya bilangan itu seperti apa? Nah, lihat di sini. Nah, untuk definisinya, bilangan adalah bisa disebut dengan angka. Jadi bilangan itu bisa disebut dengan angka, tetapi yang akan kita bahas di sini adalah bilangan bulat dan bilangan pecahan. Tapi untuk tahap ini, Ibu akan menjelaskan tentang bilangan bulat terlebih dahulu. Kita masuk ke materi bilangan bulat. Untuk materi bilangan bulat sendiri mempunyai definisi, yaitu sistem bilangan yang merupakan himpunan dari suatu bilangan atau bukan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, bilangan bulat negatif, min 3, min 2, min 1, atau bilangan bulat 0. Nah, simbolnya seperti apa? Untuk simbolnya dari bilangan bulat adalah B. Jadi untuk simbol dari bilangan bulat adalah B. Yang kemudian selanjutnya adalah kalian coba amati dari garis bilangan tersebut. Ada bilangan bulat negatif yang arahnya ke sebelah kiri. Kemudian ada bilangan 0, yaitu pasti di angka 0. Kemudian ada bilangan bulat positif yang terletak arahnya itu ke kanan. Kemudian untuk bilangan cacah di sini, bilangan cacah itu pasti berawal dari bilangan 0, kemudian dilanjut dengan bilangan bulat positif. Jadi dari 0 ke kanan arahnya. Oke, jika sudah mengerti, kita lanjutkan. Di sini, yang selanjutnya adalah materinya adalah menghubungkan bilangan bulat. Apa sih menghubungkan bilangan bulat, Bu? Oke. Ini kalian pasti tahu ya tandanya antara kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, di sini ada tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, di sini nanti ada satu pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang menegaskan tentang keterangannya itu dari kurang dari, atau lebih dari, atau sama dengan. Ya, selanjutnya kita coba untuk tanda yang sebelumnya kita bahas tadi. Di sini ada soal yang pertama, itu jika min 2 titik-titik 0, maka ada garis bilangan di sini. Kita lihat posisinya. Min 2 ini lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan 0. Kita lihat posisinya untuk min 2 ada di sebelah sini. Tandain. Min 2 itu di sini, sedangkan 0 ada di sini. Lebih kecil atau lebih besar? Karena posisi 0 dia mendekati positif, dan di antara positif dan negatif, jadi dia terlihat di sini adalah tandanya lebih kecil. Tandanya lebih kecil, berarti kita kasih tanda di sini adalah min 2 lebih kecil dari 0. Berarti untuk jawaban yang benar adalah A. Nah, kemudian kenapa min 2 itu lebih kecil? Karena semakin semakin besar dia untuk negatif ke positif itu semakin kecil angkanya negatif, itu dia posisinya adalah lebih kecil dari positif gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk yang nomor 2,
Ada soal jika min 6 terletak di sebelah kanannya min 10, maka kalau posisi min 6 ada di sini, min 10 pastikan ada di sini. Min 10. Nah, posisinya ada di sini. Berarti untuk min 6 dan min 10 tandanya apa? Kurang dari, lebih dari, ataukah sama dengan? Berarti untuk tanda dari min 6 min 6 terletak di sebelah kanan min 10, berarti dia adalah jawabannya adalah B, yaitu lebih besar. Kenapa? Semakin kalau di positif, semakin dia tinggi nilainya itu semakin besar. Sama pula di negatif. Jika dia hanya berpatokan di negatif saja, semakin dia tinggi nilai negatifnya, dia semakin besar. Tapi kalau semakin kecil dia nilai negatifnya, itu semakin kecil. Tuh. Sama dengan definisinya di si positif. Ya, untuk selanjutnya ke sifat-sifat bilangan bulat. Oke, selanjutnya ke sifat-sifat bilangan bulat. Di mana sifat-sifat bilangan bulat ini ada positif, ada tertutup, ada asosiatif, ada inverse, komutatif, identitas, distributif, dan tidak ada pembagi nol. Apa aja sih, Bu? Nah, di sini perbandingannya antara sifat-sifat bilangan bulat dengan penjumlahan dan perkalian itu, yang pertama adalah tertutup. Di penjumlahan, untuk tertutup adalah, kita bahas yang penjumlahan dulu ya. Untuk penjumlahan tertutup itu rumusnya adalah A plus B. Kemudian asosiatifnya berarti A plus buka kurung B ditambah C tutup kurung. Sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Kemudian untuk sifat komutatifnya A plus B sama dengan B plus A. Kemudian untuk sifat identitasnya adalah A ditambah 0 sama dengan A. Artinya adalah jika angkanya ditambah 0, itu berarti sama dengan angka itu sendiri untuk identitas penjumlahan. Untuk sifat inverse dari penjumlahan, ini lawannya dari si penjumlahan, berarti kita jumlahkan dengan tanda negatif dan harus hasilnya itu 0 untuk penjumlahan. Kemudian untuk perkalian, tertutupnya itu A dikali B, sama rumusnya, hanya ganti tandanya menjadi perkalian. Kemudian asosiatif juga sama rumusnya, hanya diganti tandanya tadinya penjumlahan diganti perkalian. Berarti A dikali buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung kali C. Nah, sifat komutatifnya di sini di perkalian juga ada, berarti A kali B sama dengan B kali A. Sifat identitasnya pun sama, tapi berbedanya jika tadi di penjumlahan adalah A ditambah 0, tapi untuk identitas di perkalian itu A dikalikan 1, supaya hasilnya itu bilangannya itu sendiri. Jadi misalkan untuk identitas perkalian, misal 1 dikali 1, berarti hasilnya itu ya angka yang tadi dikalikan 1 itu, berarti hasilnya 1. Sama pun dengan penjumlahan, jika misalkan 1 ditambah 0, berarti angka yang ditambahkan oleh 0 itu adalah hasil dari si angka itu sendiri. Nah, kemudian untuk perkalian tidak ada inverse-nya, tapi tidak ada pembagi 0. Ada sifat tidak ada pembagi 0. Jadi, ketika A dikalikan B, hasilnya 0 bisa. Kenapa? Bisa aja, misalnya contoh, 1 dikali 0, misalkan. Berarti hasilnya berapa? 0 kan? Nah, berarti untuk perkalian bisa aja angka itu dikalikan 0.
hasilnya 0 atau angka 0 dikalikan 0 itu pasti hasilnya 0. Tuh. Jadi untuk perkalian adanya sifat tidak ada pembagi 0. Nah, untuk distributif di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Maka Ibu gabung di sini. Distributif adalah rumusnya A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A dikali B tutup kurung nih ya. Buka kurung A kali B tutup kurung ditambah buka kurung A kali C tutup kurung. Jadi untuk rumus penjumlahan dan perkalian di sifat distributif adalah seperti ini. Tuh, bagaimana? Jika sudah mengerti, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini nanti kalian mengerjakan latihan soal di halaman 16 dan 18 terkhusus untuk siswa-siswi Ibu. Oke. Nah, kemudian di sini sifat-sifat bilangan bulat. Sama sifat-sifatnya. Di sini sifat-sifatnya masih sama, tapi yang membedakan adalah ini yang membedakan. Pengurangan dan pembagian. Kalau tadi penjumlahan dan perkalian, kalau yang sekarang adalah pengurangan dan pembagian. Adapun sifat-sifatnya sebagai berikut. Tertutup. Jika di pengurangan adalah A dikurang B. Kemudian asosiatifnya A dikurang B, A dikurang buka kurung, B dikurang C tutup kurung. Sama dengan buka kurung A ditambah buka kurung min B. Nah, di sini perbedaannya adalah ada tanda min di depan B. Tutup kurung, baru tutup kurung lagi, ditambah. Nah, di sini perbedaannya juga sama. Ditambah min C. Nah, jangan lupa di sini ditanda kurungkan. Jadi untuk sifat asosiatif pengurangan seperti ini. Kemudian untuk sifat komutatif di pengurangan adalah A min B, A dikurang B sama dengan A ditambah buka kurung min B. Di sini kita tambah min B, tutup kurung, artinya atau sama dengan min B ditambah A. Jadi untuk komutatif seperti itu. Kemudian di pengurangan pun juga ada identitasnya, yaitu A dikurang 0. A dikurang 0 sama dengan A. Di mana bilangan itu sendiri, jika dikurangkan dengan angka 0, itu hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi misal kayak 3 dikurang 0, hasilnya pasti 3. Jadi apapun angkanya, jika dikurangkan 0, itu hasilnya angka yang tadi dikurangkan itu. Oke, selanjutnya ke sifat bilangan yang pembagian. Nah, di sini sifatnya adalah tertutup. Untuk tertutup di pembagian ini tidak tertutup. Kalau yang lainnya tertutup, tapi untuk pembagian tidak tertutup. Untuk inverse-nya di sini A dibagi B sama dengan A kali 1 per B. Di mana ketika inverse, sifat inverse di pembagian ini adalah berubah menjadi perkalian. Yaitu A kali 1 per B. B-nya ini yang tadinya pembagian dijadikan menjadi pecahan yang dirubah menjadi tanda perkalian. Untuk sifat asosiatif, komutatif, identitas di pembagian itu tidak ada. Tapi di sini ada distributif. Kalau di pengurangan juga tidak ada distributif dan tidak ada pembagi 0. Dan tidak ada inverse. Tapi di pembagian ada distributif penjumlahan, yaitu buka kurung A ditambah B tutup kurung dibagi C. Sama dengan buka kurung A dibagi C, tutup kurung ditambah B dibagi C, tutup kurung. Untuk distributif pengurangannya di pembagian, yaitu buka kurung A dikurang B, tutup kurung dibagi C. Sama dengan A, buka kurung A dibagi C, tutup kurung, dikurang buka kurung B ditambah, buka kurung B dibagi
C, tutup kurung. Nah, untuk di pembagian, tidak ada pembagi 0, rumusnya adalah 0 dibagi A, itu 0. Jadi A-nya itu bukan angka 0. Nah, berarti angkanya bisa bilangan asli, bilangan cacah, bilangan yang lainnya juga. Nah, di sini 0 dibagi angka itu sendiri hasilnya akan menjadi 0. Kalau di perkalian angka itu sendiri dikalikan 0 hasilnya 0, tapi di sini 0 dibagi angka itu sendiri hasilnya 0. Gitu. Jadi untuk sifat-sifat bilangan bulat di pengurangan dan pembagian itu macam-macamnya. Oke. Latihan soalnya ada di halaman 25 terkhusus untuk siswa-siswi Ibu. Nah, yang perlu kalian ingat di sini untuk tandanya sama sekali diingat. Itu biasanya diteliti dan harus sangat teliti sih di tanda-tanda min dan plus di situ. Untuk di perkalian dan pembagian terkhususnya, di sini min kalikan min itu hasilnya plus. Ketika min dibagi min itu hasilnya juga plus. Di sini Ibu kelompokkan untuk perkalian tanda negatif itu yang menghasilkan plus dengan tanda campuran antara plus dan minus yang hasilnya itulah negatif. Di mana tandanya ini untuk yang min kali min dan min bagi min itu hasilnya plus. Kemudian untuk yang tandanya plus dikalikan min ataupun min dibagikan plus itu hasilnya adalah negatif. Itu yang perlu kalian ingat. Dan tanda ini sampai kelas 9 itu soal-soal kayak soal ujian atau soal yang lainnya itu muncul. Untuk tanda-tanda seperti ini. Bisa di depan angka, bisa di depan tanda. Itu perlu diingat sekali. Oke, sampai di sini. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterima, dipahami, dan kemudian nanti bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.